Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan surat Al-Mutaffifin. Banyak pelajaran yang sudah kita petik. Di antara pelajaran yang besar yang harus kita perhatikan adalah terlarangnya sebuah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala melarang kecurangan, di mana kecurangan ini adalah sebagai bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang pedagang biasanya kepada pembeli. Nah, kecurangan ini adalah termasuk daripada perkara yang sudah jelas di dalam agama. Al-ma'lum bid-din minad darurah. Sudah perkara yang sangat jelas. Artinya kalau misalkan ada orang sekarang ini mengatakan bahwasanya curang, mengurangi timbangan dalam dagangan ini boleh. Curang dengan mengurangi timbangan sebagai pedagang ini boleh. Kafir tidak, Pak, hukumnya? Kafir atau fasik atau fajir? Ada yang bisa jawab? Bukan ada yang bisa jawab, saya yakin bisa jawab semua. Ada yang mau jawab? Kalau misalkan ada orang sekarang mengatakan bahwasanya curang dengan mengurangi timbangan itu boleh. Ya, kira-kira fasik, fajir atau kafir orang seperti ini? Fasik, kafir atau fajir? Satu, dua, tiga. Maka orang seperti ini kafir. Ya, kenapa? Karena dia telah menghalalkan perkara yang sudah jelas difahami baik dari kalangan awam kaum muslimin bahwa itu adalah perkara yang haram. Orang nggak belajar agama secara naluri, ya, fitrahnya, ketika mendapati ada kecurangan, dia tahu bahwasanya haram hukumnya. Termasuk penduduk Madinah, Pak. Sebelum diutusnya Nabi, sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ketika mereka melakukan kecurangan, mereka meyakini bahwasanya hal itu haram, nggak boleh. Ya, fitrah mereka sudah mengatakan haram. Barulah kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di sana dan turun ayat surat Al-Mutaffifin, yang celaka bagi siapa? Al-Mutaffifin, maka mereka secara kafah, secara totalitas meninggalkan kecurangan tersebut. Seperti halnya sekarang kalau seandainya ada yang mengatakan boleh kok perkara sesaji, ya, saya ketika melihat di acara TV nasional ada seorang oknum Gus, rambutnya gondrong gitu ya, dia itu berbelit-belit dalam menjelaskan hukum sesaji, begitu ya. Berbelit-belit dia katakan kurang lebih ini mah soal fasa saja. Kalau dulu kan belum ada mesin. Nenek moyang kita itu kalau ingin ngangkut batu yang besar, ya dengan apa? Dengan bantuan jin. Dia memaklumi kalau kemudian jin itu minta makan dan kemudian memberikan sesaji. Ya kalau sekarang yang seperti itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena ada mesin, sudah ada alat-alat canggih begitu. Ini syubhat.
Dia tidak menjelaskan bahwasanya perkara sesaji ini haram. Begitu. Padahal sudah jelas sekali terang benderang bahwasanya yang namanya sesaji itu berarti sarful ibadah li ghairillah. Ya, apa namanya? Memalingkan ibadah untuk selain Allah. Ya, mempersembahkan untuk apa namanya? Penunggu pohon, penunggu gunung, begitu ya. Supaya apa? Kita mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Macam-macam. Dengan bantuan jin kita bisa kebal bacok. Dengan bantuan jin kita bisa apa? Bisa mengangkat perkara yang berat, beban yang berat, begitu ya. Dengan bantuan jin kita yang nggak laku-laku bisa dapat istri 1, 2, 3, dan 4 misalkan. Ya, seperti itu. Ini contoh. Tidak diterangkan secara jelas. Kata dia soal fase. Nah, orang yang mengatakan bahwasanya ini perkara syirik ini adalah tidak apa namanya? Bukan syirik, maka dia telah kafir. Begitu ya. Makanya makna Islam itu, Pak, ya, adalah istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri ya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Walin qiyadulahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Terus wal bara minasyirki wa ahlihi. Dan kemudian bara, ya, berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan dan pelakunya. Kalau di hadapan kita ada kesyirikan, katakan itu syirik. Jangan sampai berbelit-belit. Ini tegas soal akidah. Tapi soal fikih, mangga. Ini tempatnya khilafiyah. Ya, kita harus legowo. Ya, ada yang sarungan, ada yang pakai celana misalkan. Sudah, jangan ribut soal sarungan, soal celana. Ada kunutan yang tidak, kita legowo. Begitu ya, seperti itu. Jangan sampai gotot-gototan. Ini soal fikih. Tapi soal akidah, ya, dalam hal tadi juga kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya, oh zina itu halal, begitu ya. Oh haji itu nggak perlu di Mekah, seperti itu. Seperti aliran sesat yang sekarang lagi ramai, begitu ya. Akhirnya pimpinannya dipenjara, alhamdulillah. Ya, makar Allah lebih hebat daripada makar mereka. Bertahun-tahun hingga puluhan tahun Pak itu Pak. Ya, nggak kena itu. Sekarang alhamdulillah, setelah backing itu lemah, sudah loyo-loyo, sudah tua-tua, ya, nggak punya apa namanya kuasa, akhirnya apa? Sekarang alhamdulillah bisa dipidanakan, ya, karena apa? Telah menyimpang. Alhamdulillah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah surat. Sebuah surat yang berisikan tentang perkara-perkara hari kiamat. Ya, lagi-lagi kiamat, Ustaz. Dari surat An-Naba kiamat, An-Nazi'at kiamat, Abasa kiamat, At-Takwir kiamat, Al-Mutaffifin pun kiamat, Al-Infitor pun kiamat. Kiamat-kiamat terus. Ya, ini bagi orang yang tidak tahu bahwasanya hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang mengingatkan perkara hari kiamat, ada perkara yang sangat besar. Agar kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut inilah yang membuat kita ini apa? Jauh daripada kemaksiatan dan mendorong untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya kepada kita semua yang hadir di sini, yang mengikuti daripada surat An-Naba, ya, yang kita disuguhkan tentang perkara-perkara hari kiamat di dalam surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, At-Taffifin. Ya, sudahkah kita menambah keimanan kita? Sudahkah kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menyiapkan diri kita bahwa kita ini akan dibangkitkan bersama-sama pada hari kiamat setelah ditiupnya sangkakala yang kedua? Sudahkah kita menyiapkan itu semua? Yang tadinya malas sholat sunnah jadi rajin, begitu ya? Yang tadinya pelit jadi eman, ya, bukan eman-eman, tapi eman, ini eman beneran Pak, ya. Kalau kita seringnya eman-eman atau emannya satu atau dua ini. Eman-eman tuh, ini sebagai bentuk protes atau gimana nih? Nyindir atau gimana nih Pak Takur? Oh gitu ya, betul, mengingatkan begitu ya. Nah itu artinya selama sepanjang kita belajar surat-surat yang menjelaskan tentang perkara hari kiamat, apa progres kita sebagai seorang hamba? Sudahkah kita memperbaiki diri ini atau belum? Kalau belum, ternyata kemudian kita mempelajari surat Al-Insyiqaq yang menjelaskan tentang perkara hari kiamat, sudah. Harapannya, kalau misalkan kita sudah belajar surat An-Naba, kita belum naik keimanannya kita kepada Allah.
Rasa takut kita kepada Allah belum bertambah. Mudah-mudahan di dalam surat An-Nazi'at keimanan kita bertambah. Ternyata belum. Ya, mudah-mudahan di dalam surat Abasa keimanan kita naik. Ternyata belum. Masih malas saja. Ya, ternyata dalam surat At-Tahwil juga belum. Ternyata dalam surat Al-Infitar juga belum. Sampai Al-Mutaffifin selesai pun ya gini-gini aja. Mudah-mudahan setelah kita belajar surat Al-Insyiqaq, ya keimanan kita benar-benar ada, ya semakin besar. Untuk apa? Untuk mengimani perkara hari kiamat. Begitu Pak ya? Tujuannya seperti itu. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun nama daripada surat Al-Insyiqaq, ya ada berbagai macam nama, ya yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah surat Idza Sama'u surah Idza Sama'u Insyaqqat. Ini nama surat panjang begitu ya. Ada surah Insyaqqat, ya. Tapi ya yang paling masyhur apa? Surah Al-Insyiqaq. Ini yang paling masyhur begitu ya. Adapun ya turunnya, ya surat ini tergolong dengan surat Makkiyah, bukan Madaniyah. Ini sepakat, ittifaq ulama. Kalau kemarin surat Al-Mutaffifin ini ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Mutaffifin ini adalah surat Makkiyah. Alasannya apa? Di sana dijelaskan sifat-sifat orang-orang kafir Quraisy. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim, ya apa namanya, fakihin begitu ya, dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa surat Al-Mutaffifin ini adalah Madaniyah. Kenapa? Karena yang di awal surat itu menyinggung daripada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Apa itu? Curang dalam timbangan. Hadirin Allah wa iyyakum. Maka adapun surat Al-Insyiqaq, sepakat para ulama yang bahwa surat ini turunnya di Mekah, artinya fase ya Makkiyah ya. Bahwasanya surat ini adalah turunnya di fase Mekah begitu ya. Adapun keutamaan surat Al-Insyiqaq ini adalah sama. Keutamaannya sebagaimana surat At-Takwir, juga keutamaannya sama dengan surat Al-Infitar. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang ingin melihat kepada perkara hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin, seolah-olah dia itu melihatnya dengan mata kepala sendiri, falyaqra idza syamsu kuwirat, maka hendaknya dia baca surat apa? Surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, wa idza samaa'un fatarat, ya surat Al-Infitar, wa idza samaa'ul syaqqat, surat apa? Surat Al-Insyiqaq. Jadi kalau kita ingin benar-benar seperti seolah-olah kita mengetahui hari kiamat dengan apa mata kepala sendiri, maka benar-benar tadaburi surat-surat tersebut. Sekarang kita akan mentadaburi surat apa? Al-Insyiqaq. Ya, kita tadaburi bahwa kelak pada hari kiamat, langit yang begitu rapat, yang begitu kuat akan terbelah. Begitu ya. Dan kemudian akan jatuh bintang-bintang di langit, planet-planet itu akan jatuh. Dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun tema yang akan dibahas dalam surat Al-Insyiqaq adalah tentang zikru alamatil qiyamah wa ahwaliha. Menyebutkan tanda-tanda kiamat dan pengerian yang terjadi pada hari kiamat. Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengadakan hari kiamat itu tidak langsung begitu saja, Pak. Kita ini lagi nongkrong seperti ini, tiba-tiba sangkakala yang pertama ditiup. Enggak seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanda-tandanya terlebih dahulu. Dari yang kecil sampai nanti yang hingga yang besar. Ya, apa hikmahnya? Agar kita selalu waspada dan siaga. Begitu ya. Kalau seandainya nggak diingatkan, ada tanda-tanda kecil langsung besar, apa jadinya? Ya, sementara ketika Allah menyiapkan tanda-tanda yang kecil saja, manusia banyak yang tetap membangkang, padahal tahu bahwasanya rembulan sudah terbagi. Begitu ya. Padahal tahu bahwasanya sekarang banyak anak-anak yang durhaka. Padahal tahu bahwasanya betapa banyak sekarang orang-orang yang tadinya miskin sekarang menjadi kaya mendadak, kemudian membuat apa namanya bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Dalam hadis Jibril dijelaskan, ya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang kapan terjadinya hari kiamat, gak dijawab oleh Nabi. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha
bi'a'lamu minas sa'il. Ya, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ya, gak dijawab kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa tanda-tandanya, dijawab oleh Nabi tentang sebagian tanda kiamat kecil, ya, tanda-tanda kecilnya. Apa diantaranya? Ya, akan lahir seorang tuan daripada apa namanya, antalidal amatu rabbataha, ya, akan dilahirkan seorang tuan daripada budaknya. Maksudnya apa? Ditafsirkan, disyarah oleh para ulama. Di antara makna daripada hal ini adalah kelak akan ada banyak orang-orang ya, anak-anak yang durhaka ketika menjelang kiamat. Ini tanda-tanda kecil. Kita saksikan sekarang di berita, ada seorang anak yang tega membunuh ibunya, ada seorang anak yang tega membunuh bapaknya, ya, apalagi yang mencaci maki, apalagi yang melawan, nggak kehitung, begitu ya. Sementara yang membunuh saja sudah banyak. Ini menunjukkan bahwasanya kiamat sudah dekat. Meskipun ini tanda kecil, ini sebagai peringatan buat kita agar kita ini ayo memperbaiki diri kita. Jangan tunggu nanti merubah diri itu, jangan nanti ketika matahari terbit dari arah timur atau barat. Sekarang terbit dari arah mana? Timur, ya. Nanti tenggelam di barat. Jangan tunggu sebaliknya. Kita nanti berubahnya setelah tanda-tanda kiamat besar muncul. Begitu ya, matahari terbit arah barat, ya, kemudian tenggelamnya di arah timur, ya, itu mah taubat sudah nggak diterima. Begitu ya, jangan tunggu nanti, sekarang saatnya untuk memperbaiki diri. Begitu, kalau taubatnya nanti bisa jadi kita kena fitnah dajjal. Laknatullahi alaihi. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Kemudian penjelasan yang akan dibahas di dalam surat Al-Insyiqaq adalah itsbatul qiyamah wa liqa'u ilahi ta'ala. Wa liqa'u wa liqa'i ilahi ta'ala adalah penetapan terhadap hari kiamat. Bahwa kiamat ini benar-benar terjadi, ya, akan terjadi dan akan kita rasakan semua. Ya, proses demi prosesnya, tahap demi tahapnya. Wa liqa'i ilahi ta'ala, dan kita pun akan bertemu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak takut kalau diadili oleh Allah? Kita kalau datang ke pengadilan aja sudah takut. Ya, kita sudah takut kita kalau ke pengadilan, gitu ya. Insyaallah. Saya dulu itu waktu kuliah, saya ada sambilan ya, usaha nitip-nitip minuman Pak ke kantin-kantin gitu ya. Waktu kuliah di Libya Jakarta itu. Ya, saya diantaranya itu nitip di kantin pengadilan itu. Sekolah mumet orang kalau lihat pengadilan itu, mereka yang kena kasus itu mumet. Termasuk saya itu waktu di sana ada pengacaranya Panji Gumilang, ya, namanya Pablo Benua, ya. Saya itu sedang kena kasus di sana, begitu ya. Sedang waktu itu kasus apa Allah alam, ya. Itu, ya, ada di situ, begitu. Tapi ketika bebas, ya jadi tim pengacaranya siapa? Pablo Benua, begitu ya. Siapa namanya? Panji Gumilang. Bahkan mengatakan kalau misalkan ya dia akan menanggung operasionalnya sampai berapa begitu ya. Ya, seperti itu. Ya, mumet di sana itu ya, di pengadilan itu ya. Saya nggak ada masalah saja, datang ke situ aja mumet. Apalagi yang punya masalah. Ini baru pengadilan dunia apa? Ya, bagaimana lagi dengan pengadilan akhirat? Pengadilan dunia, ya kita masih bisa ditemani oleh pengacara, ya, apa kemudian masih bisa ditemani oleh keluarga pendukung dan lain sebagainya. Tapi kalau di pengadilan akhir benar-benar sendiri kita, nggak punya teman kita. Ya, apa temannya? Amal saja sudah. Untuk kalau amal soleh yang dibawa, dosa juga dibawa. Akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kezaliman kita dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayuhal ikhwan, bahwasanya pembahasan yang ketiga adalah dzikru inqisamin nasi ila fariqaini. Fariqun yu'ta kitabuhu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira. Ya, bahwasanya di dalam surat ini ya akan disebutkan tentang macam manusia yang akan terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan diberikan catatan amalnya dengan apa? Dengan tangan kanannya ketika dia menerima. Dan satu kelompok lagi dia akan menerima dengan tangan kirinya. Begitu Pak ya. Tangan kanan ini berarti dia akan selamat, akan menjadi calon penghuni surga. Sementara ketika dia menerima dengan tangan kirinya, dia akan mendapatkan kecelakaan. Ya, kita kira-kira bagaimana ini?
tangan kanan atau tangan kiri. Ya, lihat tangan kita. Seringkali digunakan untuk apa? Bermaksiat atau berzikir kepada Allah. Apakah seringkali tangan kita digunakan untuk di atas atau malah di bawah? Begitu ya. Hanya kita yang dan Allah yang tahu tentunya. Kemudian ya banyak hal yang akan kita dapati dalam surat Al-Insyiqaq ini. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Di paragraf pertama insya Allah kita akan membahas dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat." Idzas samaa'un syaqqat. Ai idzas samaa'u infatarat. Jadi ayol ikhwah, bahwasanya langit adalah satu makhluk di antara makhluk-makhluk yang paling besar. Ya, bahkan planet pun di bawah langit. Belum lagi langit itu memiliki lapis-lapis hingga 7 lapis. Sehebat ini, bahwa kelak langit tidak selamanya seperti ini. Ya, ketika kuat menahan planet, ketika kuat yang namanya menahan bintang, matahari, ada apa namanya kalau menurut ilmuwan itu daya gravitasi. Gravitasi inilah yang bisa menarik. Padahal itu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Apa kata Allah? Innallaha yumsikul ardha was samawat an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan bumi dan menahan langit agar tidak tergelincir. Begitu ya. Nah, kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menahan bumi dan langit li alla tazul, ya, agar tidak tergelincir sehingga namanya planet bintang itu tetap pada orbitnya. Begitu ya. Siapa yang melakukan? Allah Subhanahu wa taala. Sekuat itu langit, Pak. Tapi kelak ketika pada hari kiamat nanti, sangkakala yang pertama itu ditiup oleh malaikat Israfil, apa jadinya? Langit itu akan terbelah sampai kemudian dikelupas. Ada proses ini dilalui. Langit pertama-tama akan apa namanya sebatas retak saja. Ya terbelah retak saja. Namanya al-infitar. Begitu ya, Pak. Kemudian ya setelah terbelah maka dia akan lebar terbelahnya itu. Inilah yang disebut dengan al-insyiqaq. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Idza sama'un syaqqat," berarti ketika langit itu terbelah lebar. Begitu Pak ya. Dan saat itu bintang-bintang mulai berjatuhan. Nah, puncaknya adalah langit itu dikelupas. Seperti apa? Terkelupasnya kulit daripada kulit hewan, daripada dagingnya. Atau sampul terkelupas daripada bokok, begitu ya. Dikelupas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azanillah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha ay istama'at li rabbiha khaliqiha wa malikiha wal mutassarrifi fiha. Ya, bahwasanya langit itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kun, ya, fayakun, jadi maka jadilah. Artinya ketika Allah menghendaki langit itu terbelah, maka langit taat. Istama'at li rabbiha. Ya, langit itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang menguasainya, yang mengatur langit. Ya, maka ketika saat itu pada hari kiamat, langit diperintahkan untuk terbelah. Ya, bagaimana? Bisa dibayangkan, Pak. Langit yang rapat begitu bisa terbelah nanti pada hari kiamat. Hadirin a'azanillah wa iyyakum. Kemudian makna daripada ayat ini adalah fal makna istama'at li rabbiha wa ta'at amrahu laha bil insyiqaq. Bahwasanya langit itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mentaati perintahnya dengan apa? Dengan membelah dirinya. Ini langit. Ya, sebagaimana kama ata'athu fi ibtida'i khalqihi laha qala ta'ala thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Ya, sebagaimana kama ata'athu, sebagaimana langit itu juga taat. Taatnya langit ketika pada hari kiamat itu juga taat, langit itu taat semenjak di awal kali penciptaannya, Pak. Ya disebutkan dalam surat Fussilat ayat 11.
tsumma stawa ila sama. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas langit, wahya dukhanun, yang mana langit ini ketika awal penciptaan itu hanya sebatas segumpal asap saja. Kemudian faqala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada langit, walil ard, juga kepada bumi, i'tiya tau'an au karhan, ya, datangilah kami. Datanglah kalian berdua dalam keadaan taat dan tidak terpaksa, begitu ya. Taat ataupun terpaksa, datanglah ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata langit dan bumi? Ataina ta'i. Kami ini taat, kami datang dalam keadaan taat ya. Ini langit. Jadi jangan dikira bahwasanya langit itu nggak bisa ngomong, Pak. Langit bisa ngomong. Ya, dan mungkin kelak akan menjadi saksi. Termasuk bumi yang kita pijak akan jadi saksi untuk kita. Begitu ya. Bagaimana keadaan kita di dunia? Bagaimana amalan kita? Begitu. Kemudian wahuqqat, ya, wujiba 'alaiha antas ma'a wa tuti'a li amrihi, ya. Wahuqqat, ya, maka artinya adalah wajiba 'alaiha, diwajibkan kepada langit untuk mendengar dan taat terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Ini makna daripada idzas sama'un wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu dihamparkan. Sekarang juga terhampar, ya tidak, Pak? Tapi beda nanti hamparan sekarang dengan hamparan ketika pada hari kiamat. Kalau sekarang masih ada gunung, masih ada bukit, masih ada yang cekung, tapi nanti ketika pada hari kiamat, dukkama 'alaiha min jibalin wa bina'in wa ghairi dzalik wa wusi'at wa muddat. Ya, maksudnya akan dikelupas bumi itu, Pak. Begitu ya. Apa yang dikelupas? Gunungnya, bangunannya, begitu ya. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Bahkan yang cekung-cekung itu, seperti ada misalkan bekas mata air sumur, akan diratakan. Begitu. Maka jadilah alam mahsyar. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya. Wa alqat ma fi batiniha minal amwat wa takhallat anhum. Ya, maksudnya akan keluar dari perut bumi itu apa saja. Ya, entah mayatnya, ya, entah zat-zat atau benda-benda yang berat seperti perakkah, mutiarakah, akan keluar semua. Nah, kelak ini terjadi pada hari kiamat. Hadirin azanillah wa iyyakum. Para ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang apakah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar, yang artinya pada hari kiamat nanti akan diganti bumi dengan selain bumi dan langit yang saat ini. Kemudian manusia akan datang kepada Allah dalam keadaan berbaris. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ulama sebetulnya sepakat, ya, bahwa bumi ini akan diganti. Bumi yang kita pijak ini, yang ada gunungnya, yang ada bukitnya, yang ada lautnya, semua sepakat bahwasanya akan diganti bumi dengan di bumi yang lama akan diganti dengan bumi yang baru. Bahkan langit pun akan diganti. Tapi yang jadi khilaf adalah apa yang diganti? Apakah sifatnya saja atau zatnya? Nah, dijelaskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya yaitu Zadul Masir, menyebutkan bahwasanya secara umum ada dua pendapat, ya, tentang bumi itu diganti apanya? Zatnya atau sifatnya? Ya, tabdilu sifat atau tabdilu zat. Ya, tabdil sifat. Ya, ini pendapat yang pertama, bahwa pergantian itu hanya pergantian sifatnya saja. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya pada hari itu, pada hari kiamat, bumi akan diganti dengan bumi dan langit yang lain, ya. Maksudnya pendapat yang pertama adalah hanya sebatas sifatnya saja. Begitu ya. Sehingga tidak terjadi pergantian bumi yang baru. Artinya hanya atasnya saja, Pak. Begitu ya. Bagaimana caranya? Ya, gunungnya itu diambil,
bukitnya itu diambil, diratakan, begitu ya. Yang cekung pun, kata para ulama yang berpendapat demikian, yang cekung pun akan ditambal menjadi benar-benar rata, begitu ya. Sehingga bumi yang saat ini ya ditempati manusia yang tidak hilang dan tetap ada, Pak. Tenang saja, Pak. Tetap ada bagi ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ini, begitu ya. Ya, di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti ini adalah di antaranya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya, begitu. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Syekh As-Sa'di ini punya tafsir namanya biasa masyhurnya disebut tafsir As-Sa'di. Beliau ini gurunya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, adapun ulama yang berpendapat demikian berdalilkan wa idzal ardu muddat. Ini dalil daripada ulama yang berpendapat seperti ini. Hanya bumi ini diganti dengan sifatnya saja. Buminya sama. Sama Pak, buminya seperti ini. Tetapi hanya saja sifatnya diganti. Ya, nggak ada lagi gunung, nggak ada lagi bukit, nggak ada lagi laut. Datar saja sudah. Begitu ya. Nah, adapun pendapat yang kedua. Bahwa ya pergantian ini bentuknya adalah apa? Tabdiluz zat. Benar-benar diganti, mau bawahnya, mau tengahnya, mau apa namanya atasnya diganti dengan apa? Bumi yang baru. Nah, tetapi ini pun masih ada khilaf lagi, panjang ya. Yang pasti secara garis besar, Pak, bahwasanya bumi itu akan diganti itu khilaf. Begitu, apakah diganti dengan yang baru dari ujung sampai ujungnya ya, dari bawah hingga ke atas atau hanya lapisannya saja. Begitu ya. Pendapat mana yang lebih kuat? Nah, balik lagi ke kita, mau pilih yang mana? Begitu ya. Kalau saya pribadi berpendapat dengan pendapat yang kedua, bahwasanya semuanya akan diganti. Begitu. Wallahu taala alam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ya akan keluar dari perut bumi itu benda-benda yang berat. Ya. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Taukid listima'iha li rabbiha wa ta'atha lah. Ya, ini kita sudah tahu maknanya bahwasanya langit itu taat kepada Rabb-nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaki." Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ini nida wa khitab lil insan, jinsil insan, ya. Min mukmin wa kafir. Jadi, ketika disebut al-insan pada surat apa namanya? Makkiyah gitu, Pak. Ini biasanya itu digunakan hanya untuk orang kafir saja. Begitu Pak ya. Tetapi dalam surat ini, maka semua jenis manusia, baik mukmin, baik kafir, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sesungguhnya engkau telah berusaha menuju Rabbmu dan engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu tentu berusaha, Pak. Tentu. Tapi perbedaannya adalah ada yang berusaha di dalam ketaatan, ada yang berusaha di dalam kemaksiatan. Ada yang berusaha dalam kemalasan. Begitu ya, Pak ya. Nah, kita pun akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Hari kiamat nanti. Kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian tentang kejadian-kejadian hari kiamat, renungi agar ada asar pengaruh dalam diri kita. Renungi bahwasanya benar-benar langit ini akan terbelah. Renungi bahwasanya kita itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangkitkan dalam apa? Keadaan telanjang. Gak pakai sendal kita. Kalau sekarang kita ke sini dengan merek sendal yang berbeda-beda, dengan merek baju yang berbeda-beda, kelak pada hari kiamat, ya kita ini gak akan pakai apa-apa. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat kita ini akan dibangkitkan, dikumpulkan
dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai benang pun, dan dalam keadaan tidak bersunat. Ya, kalau sekarang ya sudah pada sunat semua. Kalau pada hari kiamat nanti Pak nggak bersunat Pak, ya sudah Ustaz, kita nggak usah sunat lagi Ustaz. Kalau nanti nggak sunat nggak gitu juga begitu ya. Ya masa kita nggak sunat begitu ya? Gimana rasanya begitu? Rasa apa Ustaz? Ya rasa pahalanya begitu ya. Kalau sunat kan dapat pahala, rasa apa lagi Pak? Begitu ya. Jadi jangan berpikir yang tidak-tidak begitu ya. Artinya kita ini benar-benar nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti itu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, bagaimana kondisi kita nanti? Laki-laki dan perempuan itu berkumpul, apakah mereka saling melihat satu sama lain?" Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, bahwasanya keadaan nanti pada hari kiamat itu lebih dahsyat daripada keinginan kita untuk melihat satu sama lain." Kalau sekarang Pak ada orang gila telanjang saja Pak jadi pusat perhatian. Iya tidak? Iya. Ya, apalagi orang gilanya itu mudah misalkan ya. Ya saya ada tetangga orang gila di pesantren begitu ya. Sudah sepanjang saya gabung dengan pesantren Al-Qola ya. Baru berapa ya? Kurang lebih baru 3 tahun saya. Atau 2 tahunan. Itu sudah 2 kali hamil itu Pak orang gila Pak. Ya. Siapa yang menghamili? Ya, mudah-mudahan nggak ada yang ngerasa di sini. Ya, ini ya Allah, ini orang gila tentunya yang melakukan ini. Ya, paling tidak kalau gila, tidak gila apa? Gila hakiki, gila maknawi. Ya, gila akalnya, gila hatinya maksudnya ya. Begitu. Ini terjadi. Begitu ya. Hadapun hari kiamat nanti, seseksi apapun, ya, ada orang di hadapan kita, kita nggak peduli. Begitu ya. Yang kita pikirkan apakah nanti di yaumil hisab kita akan merasakan hisab yang mudah atau hisab yang sulit. Ya, apakah nanti ketika amalan kita ditimbang, pahala kita akan lebih berat daripada dosa kita. Itu yang kita pikirkan. Begitu ya. Apakah kita ada kezaliman yang kita lakukan? Terus yang kita pikirkan apakah kita selamat atau tidak. Gak mikirin dunia. Begitu ya. Makanya di hari kiamat nanti Pak, orang itu pada pengen mati. Ya, ketika dihisab. Banyak manusia yang ingin mati. Kalau sekarang banyak manusia yang takut mati. Sedangkan nanti pada hari kiamat banyak orang yang pengen mati. Kebalik tidak? Kebalik begitu ya. Sedangkan pada saat itu nggak ada kematian. Ya, yang ada adalah pertanggungjawaban atas amalan yang kita lakukan. Ya, jadi ini bukan sekedar dongeng, Pak. Ini benar-benar nyata dalam surat Al-Insyirah bahwa setiap kita akan ya dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Wal qad ma fiha wa takhalla. Begitu ya. Hadirin Allah wa iyyakum. Ya, masih membahas ayat yang sama. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaki. Al-qadh bimana as-sa'yu wal amal. Ya, innaka kadihun. Ya, sesungguhnya engkau itu ya berusaha. As-sa'yu wal amal. Maknanya adalah berusaha dan beramal. Qala syair, berkata syair, wa maddahru illa taratani faminhuma amutu wa ukhra abtagi al-isha abdah. Ya, tidaklah waktu itu, ya waktu yang kita rasakan ini, melainkan hanyalah 2 keadaan saja Pak. Hanya ada 2 waktu. Apa saja? Yang kita ini akan mati, dan yang lainnya kita ini mengharap hidup. Maksudnya hanya hidup dan mati saja sudah. Begitu. Kalau saat ini kita hidup, berarti besok kita akan merasakan waktu yang kedua. Apa itu? Mati. Begitu ya. Kita ini akan mati. Wa makna ayat. Makna daripada ayat innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaki innaka amilun wasa'in ila rabbika. Ya, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang beramal dan berusaha kepada Rabb. Begitu, hatta tasila ila rabbika wa tattahi ilaihi. Sampai kepada Rabbmu, hingga engkau sampai kepada Rabbmu dan berakhir di sana. Ya, kita ini beramal, apapun amal kita, dosa ke, kemalasan ke, kesia-siaan ke, ketakwaan ke, pada akhirnya kita ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Beruntung kalau seandainya kita punya waktu ini berkah. Ada majelis ilmu kita hadir.
kemudian mendengar dengan benar, pulang kita ajarkan kepada anak dan istri kita, kita amalkan. Terus seperti itu. Kemudian Allah berikan kita ketakwaan. Beruntung kalau seperti ini, sampai kita mati. Masalahnya ketika kita hadir di majelis ilmu, sekedar kita punya ilmu, mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak amalkan. Ini yang menjadi musibah. Lebih musibah lagi kalau kita malas menuntut ilmu. Kita nggak tahu apa-apa. Sehingga kita kemudian ikut menyimpang, melakukan kemaksiatan karena apa? Nggak tahu dalilnya. Jangan dikira kita akan mendapatkan pemaafan dari Allah. Kan nggak tahu dalilnya. Ya kita akan dimaafkan oleh Allah. Lah, tidak seperti itu. Baik. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.